Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel kami, yaitu channel Simpul Hidup. Di antara kalian, siapakah yang tidak ingin meningkatkan kecerdasan emosional dan menciptakan kehidupan yang lebih baik? Nah, di video kali ini kita bakalan ngebahas 5 langkah mudah untuk mengembangkan kecerdasan emosional. Jadi, simak terus untuk mengetahui rahasia dan mencapai kesejahteraan emosional demi kehidupan sukses di hidup kita. Apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi kita sendiri dan orang lain secara efektif. Kecerdasan emosional ini sangat penting untuk kesejahteraan kita, karena emosi mempengaruhi berbagai macam aspek di kehidupan kita, seperti kesehatan, hubungan, prestasi, dan kebahagiaan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih mampu mengatasi stres, menyelesaikan konflik, bekerja sama dengan orang lain, dan mencapai tujuan-tujuan mereka. Lalu, bagaimana cara meningkatkan kecerdasan emosional kita? Menurut Daniel Goleman, seorang ahli psikologi yang mempopulerkan konsep kecerdasan emosional, ada 5 komponen utama yang membentuk kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri, pengendalian diri, keterampilan sosial, empati, dan motivasi diri. Dengan mengembangkan komponen-komponen ini, kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Nah, berikut ini adalah 5 langkah mudah yang bisa kita lakukan untuk melakukannya. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi kita sendiri, serta memiliki dampak terhadap diri kita dan orang lain. Untuk meningkatkan kesadaran diri, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu adalah membuat jurnal emosi. Membuat jurnal emosi yaitu mencatat emosi yang kita rasakan setiap hari, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Yang kedua, melakukan meditasi. Itu seperti berlatih untuk fokus pada napas, tubuh, dan pikiran kita tanpa menghakimi atau menilai apa yang kita rasakan. Yang ketiga itu meminta umpan balik, yaitu meminta pendapat atau saran dari orang-orang yang kita percayai tentang bagaimana kita mengekspresikan emosi kita dan bagaimana juga kita bisa memperbaikinya. Trik yang keduanya itu adalah mengendalikan diri. Pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengelola dan mengatur emosi kita sendiri, terutama emosi-emosi yang negatif atau merugikan, seperti marah, sedih, atau takut. Untuk meningkatkan pengendalian diri ini, kita bisa melakukan beberapa hal. Hal yang pertamanya itu adalah menggunakan teknik pernapasan. Teknik pernapasan yaitu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan-lahan. Itu memiliki fungsi untuk menenangkan diri dan mengurangi ketegangan. Teknik yang keduanya itu adalah menggunakan self-talk yang positif. Itu mengganti pikiran-pikiran negatif dengan pikiran-pikiran positif untuk mengubah persepsi dan sikap kita terhadap situasi yang sulit. Tips yang ketiganya itu menggunakan teknik distraksi, yaitu mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang memicu emosi negatif kita dengan melakukan hal-hal yang sama, menyenangkan, atau yang bermanfaat, seperti berolahraga, membaca buku, atau mendengarkan musik. Yang ketiganya itu adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain secara efektif dan harmonis. Untuk meningkatkan keterampilan sosial, kita bisa melakukan hal-hal seperti berlatih komunikasi asertif. Berlatih komunikasi asertif itu menyampaikan pendapat, kebutuhan, atau perasaan kita dengan jelas, jujur, dan sopan, tanpa menyerang atau menyinggung orang lain. Yang keduanya, berlatih mendengarkan aktif, yaitu memberikan perhatian penuh, mengurangi, mengklarifikasi, dan memberikan tanggapan yang sesuai terhadap apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan tentunya tanpa mengganggu atau mengkritik. Tips yang ketiganya itu berlatih bekerja sama. Berlatih bekerja sama yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, dengan menghargai, menghormati, dan mendukung kontribusi dan perbedaan masing-masing anggota. Tahap keempat adalah empati.
Empati adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan menghargai emosi orang lain, serta menyesuaikan perilaku kita sesuai dengan situasi dan kondisi mereka. Untuk meningkatkan empati, kita bisa melakukan hal-hal seperti mengamati bahasa tubuh. Mengamati bahasa tubuh yaitu memperhatikan ekspresi wajah, gerak tubuh seseorang, kontak mata orang itu, dan nada suara orang lain. Itu untuk mengetahui emosi yang mereka rasakan. Yang keduanya, mengajukan pertanyaan, yaitu menanyakan perasaan, pendapat, atau keinginan orang lain, untuk mengetahui apa yang mereka pikirkan atau yang mereka inginkan. Tips yang ketiga, mengeluarkan simpati. Mengeluarkan simpati yaitu menunjukkan rasa peduli, pengertian, atau dukungan terhadap orang lain dengan menggunakan kata-kata, nada suara, atau bahasa tubuh yang sesuai. Yang kelimanya, motivasi diri. Motivasi diri adalah kemampuan untuk menetapkan, mengejar, dan mencapai tujuan kita dengan menggunakan emosi kita sebagai sumber energi, sumber dorongan, dan inspirasi. Untuk meningkatkan motivasi diri, kita bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama itu, kalian bisa menetapkan tujuan yang SMART. Tujuan SMART itu singkatan dari tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Itu dilakukan untuk membuat tujuan kita lebih jelas, terarah, dan terencana. Tahap kedua adalah membuat rencana aksi. Membuat rencana aksi yaitu membuat langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kita, dengan menentukan prioritas, sumber daya, dan batas waktu masing-masing langkah. Dan yang terakhir, mengevaluasi kemajuan. Mengevaluasi kemajuan yaitu mengukur dan menilai seberapa jauh kita telah mencapai tujuan kita dengan menggunakan indikator, kriteria, atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, itu dia 5 langkah mudah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Dengan mengembangkan komponen-komponen kecerdasan emosional, kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Kecerdasan emosional adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan ditingkatkan dengan latihan yang konsisten. Jadi, jangan pernah berhenti belajar dan berlatih untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kami harap video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video ini, kami meminta dukungannya, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika kalian punya pengalaman atau pertanyaan tentang kecerdasan emosional, silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian tertarik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang kecerdasan emosional, kalian bisa membaca atau mendengar sumber-sumber yang kami gunakan sebagai referensi. Atau juga kalian bisa mencari sumber-sumber yang lebih relevan lagi. Selamat mencoba meningkatkan kecerdasan emosional. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.